verifikasi. Nah, teknis pengumpulan data ya, karena ada suara yang hilang gitu ya Pak ya. Ada suara yang hilang dari TPS berarti ya Pak ya. Ini pengalaman kebetulan saya adanya di Divisi Hukum dan Pengawasan. Informasi saja saat pemilu 2019 kemarin itu kami di Kabupaten Subang itu ada 9 gugatan Pak. Jadi kami digugat oleh partai politik di Bawaslu Provinsi 4, kemudian di Bawaslu RI-nya 1, kemudian di MK 4, tapi semua tidak terbukti, kemudian di MK 3, di DKPP 1. Semua bermuara dari menganggap ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Jadi dalilnya, gugatannya adalah seperti itu. Karena memang suara itu bahkan yang sampai dengan ke MK itu selisihnya hanya 5 suara selisihnya antara yang terpilih dengan yang memang, dan itu adanya di satu parpol. Jadi seperti ini Pak. Untuk mekanisme pemungutan suara, kalau di 2019 kemarin memang banyak juga kita berdarah-darah ya, banyak yang menjadi korban dari petugas KPPS yang meninggal, ya yang gugur, dan yang keguguran juga banyak. Iya Pak. Jadi memang jadi memang karena antusiasmenya untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu itu. Bapak-bapak yang keguguran. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita memang di 2019 kemarin itu sistemnya tadi kita pemungutan suara dari jam 7 sampai dengan jam 12, kemudian jam 12 sampai dengan jam 1 itu adalah DPK ya, yang khusus yang tidak tercantum dalam DPT tapi bisa membuktikan KTP dan juga DPTB. Jadi yang pindah, nah itu proses. Kalau kita kaitkan dengan sekarang, kita penyusunan DPT itu kan hari ini sampai dengan Juni, 21 Juni itu kita masih proses pemutahiran data pemilih. Sekarang masih pemutahiran data pemilih sementara. Setelah di bulan Juni nanti kita akan melakukan pendataan DPTB. Jadi yang pindah, yang tadi ternyata KTP-nya orangnya ada di sini, tapi ternyata KTP bukan di Subang, di Sumedang. Apakah mau mencoblosnya di sini? Nah itu ada nanti biasanya menggunakan A5. Nah itu pemilih yang seperti itu kita berlakukannya adalah dari jam 12 sampai jam 1. Setelah itu nanti kita akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, penghitungan suara. Kalau di 2019 penghitungan suara itu ya di dalam lokasi TPS itu harus ada saksi. Ya, saksi itu wajib ada. Masing-masing dari peserta pemilu. Saksi, kemudian juga ada PKD, ya pengawas kelurahan desa, itu bagian dari Bawaslu. Di sana juga ada pengamat politik juga ada biasanya seperti, tapi yang paling itu saksi dan pengawas dan PKD. Begitu nanti, nah karena saya bisa cerita karena saya memang terjun Pak ke TPS. Kalau dulu itu penghitungan suara harus urut dari presiden, kemudian juga DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu jadi 5 surat suara itu. Kadang fisik daripada KPPS karena sampai malam ya. Jadi Pak, fisik KPPS itu kan tadi ada hal-hal yang sebetulnya ternyata di TPS penghitungan suara sudah dilaksanakan, nanti dari TPS sekarang langsung ke PPK Pak. Jadi si kotak itu tidak mengendap di PPS, langsung di PPK. 2019 kemarin ya, langsung ke PPK. Nanti di PPK dilakukan rekapitulasi pleno.
saksi sebetulnya kalau ternyata kan saksi itu mendapat salinan hasil ya C1 ya, C1 hologram ya Pak. C1 hologram itu kalau C1